Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG batch ketiga tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurholila SPDI dengan NIM 062408257170, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang akan melaksanakan uji kinerja di SMP Al-Hamidiyah dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala bab kedua kelas 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Belum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anta satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memupuk rasa nasionalis kita terhadap tanah air kita, agar rasa cinta kita terhadap tanah air semakin tinggi, kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Ilia. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih banyak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, penuh semangat sekali kalian. Siap kalian untuk mempelajari materi hari ini? Siap. Siap bersedia? Siap. Kalau gitu Ibu absen terlebih dahulu ya kehadirannya kalian. Ibu absen. Kelas 8A ya. Nabila. Hadir. Nabila. Marwah. Hadir. Aufal. Hadir. Nurul. Hadir. Dea Nugrah. Hadir. Alfi. Hadir. Vika. Hadir. Albi Yansyah. Hadir. Alia. Hadir. Feni. Hadir.
Ica, Hadir. Aini, Hadir. Azam, Hadir. Inaya, Hadir. Naili, Hadir. Alfil, Hadir. Rohma, Hadir. Syifa. Hadir. Ya, terima kasih banyak, berarti kelas ini hadir semua. Benar? Ya. Supaya kalian semangat dalam memulai pembelajaran ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Masih semangat kan? Masih. Yuk, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Se. Aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha se. Wah, masih semangat, alhamdulillah. Coba diulang sekali lagi ice breakingnya. Kayaknya masih ada yang ngantuk, biar kita nggak ngantuk materi selanjutnya, oke? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Se. Aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha semangat. Oke, ya alhamdulillah semangatnya luar biasa. Untuk masih ingat nggak materi sebelumnya? Masih. Masih. Ya, coba ada yang mau menjelaskan materi sebelumnya kemarin apa? Oke, Materi ya ini. sebelumnya berisi tentang makna dan isi kandungan Al-Quran, surat Ar-Rum ke-30 ayat 41, Al-Quran surat Ibrahim ke-14 ayat 32, Al-Quran surat Az-Zuhru ke-43 ayat 13. Isi dan kandungan ayat-ayat tersebut berisi tentang kerusakan alam dan pelestarian lingkungan. Ya, betul. Jadi materi sebelumnya adalah tentang Al-Quran ya. Tanya sama kalian, tadi subuh sholat nggak? Benar sholat. Habis sholat ada yang ngaji apa enggak? Ada. Ngaji ada. Berarti kalau ngaji itu artinya kalian cinta sama Al-Quran. Nah, sekarang materinya kita akan mempelajari tentang mendalami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Al-Quran salah satu kitabnya Allah. Ya, paham ya? Tapi sebelum memulai pembelajaran, yuk kita flashback ke materi sebelumnya. Kita cari baca isi Al-Quran, kemudian cari isi dan kandungannya. Nah, hari ini pembelajarannya akan ada hubungannya nih dengan materi yang akan kita pelajari. Kalau kemarin kita belajar tentang Al-Quran, maka hari ini kita akan belajar tentang apa? Iman beriman. Kemarin kan sudah Ibu suruh baca materi sebelumnya. Sudah apa belum? Nah, kalau sudah, berarti hari ini kita akan mempelajari tentang mendalami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hubungannya enggak dengan materi kemarin? Ada. Hubungannya adalah minggu kemarin kita menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Quran merupakan kitabnya Allah, berarti ada apa tidak kitab-kitab sebelum Al-Quran? Ada. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang mendalami kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum ke materi, kita lihat dulu video pembelajaran hari ini. Coba anak-anak perhatikan ya. Hari ini kita akan masuk ke bab kedua dengan materi ayo mendalami iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas 8 pembelajaran 2025-2026 yang disusun oleh Nurhalilah SPDI dengan sertifikat SMP Al-Hamidiyah. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menjelaskan arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa dapat membedakan antara kitab dan suku. Siswa mampu mengenal kitab-kitab Allah yang wajib diimani, serta siswa dapat menguraikan isi pokok-pokok kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran hari ini, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya
meyakini dan Kalau ada yang membenarkan ditanyakan. terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Kitab-kitab itu berisi petunjuk hidup agar manusia berada di jalan yang benar. Diperhatikan banget Pengertian ya. iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu yang dibukukan dan berisi kandungan lengkap serta wajib disebarkan kepada umat. Sedangkan suhuf hanya berupa lembaran-lembaran yang tidak dibukukan. Kandungannya tidak selengkap kitab dan tidak wajib disampaikan kepada umat. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu. Nabi penerima suhuf. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Syed alaihissalam, yang ketiga Nabi Idris alaihissalam, yang keempat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kelima Nabi Musa alaihissalam. Maka ada beberapa kitab-kitab ilmuwan yang kita imani. Di antaranya yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada abad ke-12 sebelum Masehi kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini tertera dalam Al-Quran surat Al-Isra ke-17 ayat 2. Isi pokok ajaran Taurat. Satu, mengakui keesaan Tuhan. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diserupai dengan makhluk. Yang ketiga, larangan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayat dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi yang berdusta. Dan yang kesepuluh, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi untuk menjadi pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Tertera dalam Al-Quran surat Al-Isra ke-17 ayat 55. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat suci yang terdiri dari 150 surat berisi nasihat, kata-kata hikmah, dan puji-pujian. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi yang diturunkan untuk Bani Israel, sekaligus membenarkan kitab-kitab sebelumnya yakni Taurat dan Zabur. Di dalam Injil berisi ajaran sebagai berikut. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, merupakan kitab terakhir dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Berikut ini adalah karakteristik Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ditujukan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Quran terjaga keasliannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaganya. Yang ketiga, Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya. Yang keempat, Al-Quran turun dalam bahasa Arab dengan susunan kalimat yang sangat indah. Yang kelima, Al-Quran sebagai sumber sejarah. Dan yang keenam, mengungkap fenomena alam secara ilmiah dan sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Isi pokok Al-Quran. Yang pertama, akidah, keimanan. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Yang ketiga, syariat.
yang keempat akhlak, yang kelima syarat, yang keenam dasar-dasar ilmu. Dalil beriman kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran. Tiga. Kalian sudah lihat video pembelajaran tadi? Nah, sekarang kita akan memasuki kegiatan inti tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita sambil ini kalian lihat ke depan terlebih dahulu. Ibu akan jelaskan satu persatu terkait materi ini ya. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini Ibu harapkan terhadap kalian siswa mampu menjelaskan arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian mampu nanti mengartikan arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara kitab dan suhuf. Jadi kalian harus tahu nanti kitab itu apa, suhuf itu apa. Dari video pembelajaran yang singkat tadi kan sudah dijelaskan ya. Nah, yang kedua, siswa mampu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani. Jadi, kitabnya apa saja yang harus diimani oleh kalian sebagai seorang muslim dan muslimah gitu ya. Yang keempat, siswa dapat menguraikan isi pokok kitab-kitab Allah. Jadi, kalian Ibu harapkan setelah tahu dan mengenal kitab-kitab Allah, kalian pun mampu mengurai isi dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nih ada pengertian iman secara detailnya. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Jadi kalian harus yakin nih bahwa kitab itu meskipun bukan Al-Qur'an, kitab sebelumnya ada, yakin bahwa kitab tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Nah, kitab-kitab itu berisi petunjuk hidup agar manusia berada di jalan yang benar. Jadi termasuk Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya, isinya itu pasti petunjuk hidup. Nggak mungkin melenceng dari sebuah petunjuk hidup. Kenapa manusia berada di jalan yang benar? Kadang manusia pun berbelok arah ya. Kadang melakukan hal yang tidak baik. Contohnya bermaksiat, apalagi berzina. Itu kan tidak sesuai dengan apa yang menjadi isi dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan kitab dan suhuf. Nih, perbedaan kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu yang dibukukan. Jadi kitab ini adalah wahyu yang dibukukan dan berisi kandungan lengkap serta wajib disebarkan kepada umat.
kira-kira. Iya. Iya, nama kelompok. Udah mulai ya, 1, 2, 3. Ada yang sulit? Oh, kalau PD-nya mana? Nah, ini ditempel sekarang. Iya, ditempelkan sesuai dengan timeline-nya atau letaknya kira-kira di mana? Iya, Bu. Aku udah tahu bang, Bu. Jadi Iya, di sini coba. Bu. Iya, Ini betul. apa ditutupin gitu? Ya jangan ditutupin, tulisnya di gini nih. Nah, pokoknya jangan sampai tulisannya terhilang. Apa di tempat daun, ini di sini boleh. Pokoknya jangan sampai ini menghalangi tulisannya ya. Nah, yang ini nanti kamu pilih ini apa? Di mana? Nah, simpan di sini. Kemudian apa ini Zabur di mana? Nah, terus yang ini di sini juga gitu ya. Disesuaikan. Oke, paham? Nanti ini yang ditempel di depan. Kalau yang ini Taurat, ini kemungkinan apa yang kalian dapat tadi dari materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Tulis kembali di sini nih. Nah, ini gamenya. Apa? Apanya? Gegar ya Allah, gegar. Kita berasal dari bahasa. Nih, sambil lalu kalian yang lain berdiskusi, ya, kita buat game permainan. Nah, kemari kita ini ya, acak kelompok mana versus kelompok mana. Coba kelompok 1 sama kelompok 3 coba maju ke depan. Untuk melakukan permainan dadu. Coba ini milik kamu. Nah, ini milik kamu. Nanti dibuka ini. Startnya di sini, oke? Siap. Kelompok 1 dulu terlebih dahulu boleh dipencet dadunya. Angka 3. Coba langsung angka 3 apa? Oh, instruksikan teman-temannya untuk tertawa bersama. Langsung. Nah, oke, instruksikan. Nih, dari kelompok 3 dari kelompok 1 ternyata kotaknya masuk ke tertawa bersama. Ayo diajak. Teman, ayo tertawa. Ulang. Lagi, kocok boleh. Oke, 1, 2, 3. 3. Ulang, mau diulang apa bagaimana? Selesai ya anak-anak? Belum. Ya udah lanjutkan. Sambil lalu melihat ini, adakah yang sudah selesai untuk mempresentasikan materinya kalian? Yang sudah selesai sudah kelompok ini? Ya kalau gitu boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok apa ini namanya? Kelompok Zabur. Oke, kelompok Zabur, silakan untuk kelompok Zabur untuk memaparkan hasil diskusinya tadi. Kami dari kelompok Zabur akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan saya Quratul Aini sebagai moderator dan ini teman-teman saya. Dan saya Inayatul Fadilah. Dan saya Rukisa. Saya Lailatul Mirwahah. Saya Sudirman. Baik, saya akan mempresentasikan tentang kitab Taurat. Kitab Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala pada abad 12 sebelum Masehi kepada Nabi Musa alaihi salam. Isi pokok kitab Taurat yaitu mengakui keesaan Tuhan, larangan menyembah berhala, dan larangan menyebut Allah dengan sia-sia, memuliakan hari Sabtu dan menghormati ayah dan ibu, serta larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, dan larangan menjadi saksi yang
teman-temannya Albi, hal terpenting yang Albi pelajari hari ini adalah dia tahu kitab-kitab yang wajib diimani selain Al-Quran, yaitu apa aja tadi kata temannya? Taurat, Injil, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya benar. Kemudian langkah kecil apa kira-kira, coba setelah kalian tahu kira-kira apa langkah kecil kalian yang akan kalian mulai hari ini untuk mencintai kitab Al-Quran. Kira-kira dalam diri kalian itu apa langkah kecil yang akan kalian lakukan? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, ya, terus mengaji dengan baca Al-Quran sama tadabbur, apalagi menghafal, ya, Masya Allah, menghafal Al-Quran sampai juz 30 apa hanya juz 30 saja? 30 saja. Ada yang bilang juz 30 saja, tapi tidak apa-apa, niat kalian sudah baik ya untuk materi hari ini. Nah, jadi kita rangkum nih semua dari awal sampai akhir. Materinya kita hari ini tentang mendalami kitab-kitab Allah, berarti ada 4 yang wajib kalian imani ya. Yang pertama adalah kitab Al-Quran, yang kedua untuk kita Islam tentu Al-Quran yang pertama ya. Jadi ada kitab sebelum Al-Quran yang wajib kita imani. Yang pertama apa? Injil, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna. Jadi menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, ya, yang lainnya. Nah, materi hari ini selesai. Tetapi Ibu harap minggu depan kalian mempelajari materi selanjutnya. Jadi dibaca lagi materi selanjutnya ketika kalian bertemu kembali dengan Ibu. Materi selanjutnya adalah cara kita mencintai Al-Quran. Jadi di rumah dipelajari terlebih dahulu ya terkait materi selanjutnya. Karena kegiatan telah selesai dengan berdoa, ayo dipimpin untuk berdoa oleh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Materi selesai, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalian